Bu, kalau misal sendiri, soalnya selfie kesusahan sinyal, Bu. Oke. Iya, Bu. Ini saya gabungan sama Linda, Bu. Linda Martini. Oke. Yang penting nanti presensi di ini ya, di learning via Google Form ya nanti. Baik, Bu Indah. Terima kasih, Bu Indah. Ya, sama-sama. Ini masih baru separuh. Minta tolong teman-teman yang lain juga untuk sudah bergabung. Masih jadi teman-teman. Suara saya terdengar dengan jelas. Suara saya terdengar, teman-teman. Suaranya kecil, Bu. Oke, kecil. Kan ya, saya ngajar dulu ya. Nanti saya pindah dulu setelah saya selesai ngajar maksudnya. Sekarang masih kecil suaranya?
Sekarang sudah terdengar dengan jelas, teman-teman. Cek, cek. Teman-teman. Sekarang tetap tidak bisa terdengar. Sudah bisa terdengar belum ya? Udah, Bu. Ya. Oke, sudah cukup jelas nggak ya? Suaranya putus-putus. Masih ada yang putus-putus? Hmm, tes, tes. Di saya cukup jelas kok, Bu. Cukup jelas. Oke. Nanti kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Marilah sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Suaranya masih kecil di Mbak Ika ya? Kedengaran tidak begitu terdengar dengan jelas? Suaranya kecil putus-putus. Di teman-teman yang lain gitu juga? Coba saya off cam ya. Mungkin pengaruh sinyal. Terdengar teman-teman? Terdengar Bu. Oke. Baik. Hari ini pertama kali bertemu dengan saya di mata kuliah LVI ini ya. Sebelumnya bersama Bu Nisa. Pertemuan hari ini dan pertemuan minggu depan insya Allah bersama dengan saya. Gimana kabarnya semuanya? Baik-baik saja? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ini berarti dari Alma Ata dan dari Palopo. Iya, Bu. Iya, Ibu. yang dari Palopo berapa mahasiswa? Oke. Oke. Sebentar. Oke, kita presentasi nanti di akhir. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang nilai kerendahan hati. Saya izin share screen. Iya, Bu. Sudah terlihat?
Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Oke. Bu. Oke. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kerendahan hati. Sebelumnya, kenalan dulu deh karena pertama kali saya masuk bertemu sama teman-teman yang mungkin dari yang dari Palopo ya, yang mungkin belum pernah ketemu dengan saya. Kalau teman-teman yang dari Alma Ata mungkin sudah beberapa semester ini bertemu dengan saya. Oke, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Indah Perdatasari, biasa dipanggil Bu Indah. Ini di sini ada yang senyum-senyum lihat saya, lihat saya kenalan, jadi saya juga ikut-ikut agak salah tingkah nih. Oke, saya dari prodi PGSD. Semester ini diamanahi oleh Pak Kaprodi untuk mengampu mata kuliah Living Values Activities bersama dengan Ibu Nisa. Saya kebagian 4 pertemuan 2 pertemuan via video kemarin sudah nggih, kita sudah tatap maya, tapi hanya dengan video dan 2 pertemuan lagi minggu ini, hari ini, dan minggu depan itu kita via Zoom. Oke, baik, langsung saja kita mulai, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang akan kita bahas hari ini adalah kerendahan hati. Kemudian kenapa kita harus mempelajari, nilai kerendahan hati, apa tujuannya untuk mempelajari ini? Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan tentang kerendahan hati dan kebalikannya, kebalikan dari rendah hati. Kemudian yang kedua adalah mempelajari keseimbangan antara menghargai diri sendiri dan kerendahan hati. Yang ketiga adalah melatih keterampilan sosial dengan tujuan mengalami keseimbangan dan kerendahan hati dengan menghargai diri sendiri. Nah, itu adalah 3 tujuan kenapa kita harus mempelajari nilai kerendahan hati. Ini sudah ada di bukunya Diana Tillman. Nah, seperti mungkin yang sudah dibahas sama Bu Nisa juga, setiap kita mempelajari suatu nilai dalam LVI ini pasti ada butir-butir refleksi ya yang bisa diambil di setiap nilainya. Nah, untuk butir refleksi dari nilai kerendahan hati ini yang ada di bukunya Diana Tillman ini, rendah hati itu berarti rela dan menerima apa adanya. Kemudian kerendahan hati itu berjalan beriringan dengan menghargai diri sendiri. Nah, di situ juga dikemukakan aku menjadi rendah hati ketika aku mempunyai kekuatan atau kelebihan diri sendiri, tapi tidak pamer atau tidak sombong. Kemudian kerendahan hati itu akan menghilangkan sifat kesombongan. Nah, seseorang yang rendah hati itu bisa merasakan kebahagiaan dalam dirinya. Kemudian dengan keseimbangan, adanya keseimbangan antara menghargai diri sendiri dan rendah hati, itu bisa merasakan kekuatan dalam dirinya sendiri, sehingga tidak perlu untuk mengendalikan orang-orang lain di sekitar. Kemudian kerendahan hati itu menjadikan seseorang mendapat tempat dalam hati banyak orang. Kerendahan hati juga menciptakan pikiran yang terbuka. Kemudian dengan adanya kerendahan hati, itu kita bisa menggali kekuatan yang ada di diri kita dan di dalam diri orang lain. Nah, karena itu kan tadi beberapa refleksi yang ada dalam buku Diana Tillman menjadi rujukan kita untuk mempelajari living values. Sedangkan buku-buku refleksi itu kan bisa didefinisikan sendiri. Kalau teman-teman pasti mempunyai definisi tersendiri akan kerendahan hati. Nah, menurut teman-teman, kerendahan hati itu seperti apa? Saya minta ada yang mau berpendapat terlebih dahulu. Saya, Bu. Coba, Bu. Elvi,
Oke, silahkan Mbak Selvi. Kalau itu kayak kita misalnya nih kita selalu dibuat orang itu kayak apa ya Bu ya? Misalnya nih kita ngelakuin kesalahan habis itu orang tersebut tidak gimana ya? Kayak ngalah gitu loh Bu. Kerendah hati itu kayak selalu mengalah kayak gitu, tidak mau balas, tidak mau apa, kerendah hati kayak gitu loh Bu. Misalnya nih kita digituin sama orang, nah kita tetap biasa rendah hati menerima kayak gitu Bu. Tidak membalas kayak gitu Bu. Oke, nggih. Menurut Mbak Selvi, rendah hati itu adalah tidak membalas perbuatan orang lain yang mungkin jahat kepada kita, kemudian mau untuk mengalah gitu ya Mbak Selvi, nggih. Ya Bu. Oke, nggih. Terima kasih Mbak Selvi. Ya Bu, Ada sama lagi? Saya Bu, Oke, Mbak Ika. Silakan, Mbak kalau Ika. menurut saya rendah hati itu orang yang kayak misalnya dia itu berada tapi dia itu tidak terlalu dia itu berpenampilan sederhana, kemudian dia tidak sombong begitu Bu, tidak angkuh begitu. Kalau menurut saya Bu. Oke, nggih. Terima kasih Mbak Ika. Kalau menurut Mbak Ika, rendah hati itu artinya orang yang sederhana, kemudian tidak sombong, tidak angkuh, gitu nggih Mbak Ya Ika Bu. ya. Ya Oke, Bu. nggih. Satu lagi, yang laki-laki? Siapa nih laki-laki di sini? Mas Yusuf? Mas Yusuf nggak ada. Maaf Bu, susah sinyal Bu. Oh, ada Mas Yusuf. Iya, Mas Yusuf. Gimana kalau menurut Mas Yusuf? Tadi habis keluar Bu. Gimana? Tadi keluar sendiri Bu. Keluar sendiri maksudnya gimana, Mas? Zoom-nya Bu. Oh, Zoom-nya. Susah Ya nggak apa-apa. sinyal. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Kalau menurut Mas Yusuf, kerendahan hati itu seperti apa? Iya, seperti kita tidak merasa membanggakan diri walaupun kita mempunyai kelebihan. Di masih menganggap setara gitu lah. Kedengeran nggak Bu? Iya, kedengeran. Oke. Jadi menurut Mas Yusuf, kerendahan hati itu adalah tidak merasa bangga terhadap kelebihan yang dipunyai gitu nggih Mas Yusuf nggih. Nggih Bu. Nggih, oke. Tidak terlalu. Ya, oke. Oke. Budi refleksi itu kan merupakan pengertian yang memang secara sederhana diungkapkan oleh masing-masing individu atau masing-masing siswa kalau kita. Jadi semua pendapat Mbak Selvi, Mbak Ika, Mas Yusuf dan semua persepsi dari teman-teman yang lain terkait budi refleksi itu ya memang merupakan budi refleksi yang memang bisa dijadikan sebagai pengertian dari kerendahan hati. Oke, saya izin. Saya izin share screen lagi. Nah, oke. Ini kalau oke, ini kalau versi saya. Jadi kendaraan itu kan kita bahasa dari bahasa kita humanity, kemudian kalau karena itu saya lebih mengkondom kepada tawadhu. Jadi kerendahan hati itu memang sikap menyadari keterbatasan maupun kemampuan diri,
kemudian menyadari juga ketidakmampuan kita sendiri, sehingga dengan rasa itu angkuh dan tidak pula sombong. Rendah hati itu kan awalnya sombong. Jadi dengan mempunyai nilai rendah hati ini, kita sadar, oh kita punya kelebihan, kita punya kekurangan, tapi kita tidak merasa sombong, tidak merasa angkuh dengan apa yang sudah kita. Itu definisi kerendahan hati menurut saya. Oke. Kemudian, kenapa siswa SD, siswa sekolah dasar perlu untuk mempelajari nilai kerendahan hati ini? Kenapa menurut teman-teman? Ada yang mau berpendapat? Kenapa siswa sekolah dasar perlu mempelajari nilai ini? Ada yang mau berpendapat? Nggak ada. Saya minta bantuan Mbak Mita. Ibu Asna mau. Oh, Mbak Asna. Oke, Mbak Asna, boleh. Sebelum ke Mbak Mita. Oke, silakan Ibu. Mbak As. Ya, Ibu tapi mohon maaf di sini suaranya agak berisik. nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Iya, jadi kita perlu mengajarkan nilai kerendahan hati terhadap siswa itu agar siswanya tidak merasa sombong, agar siswanya itu tidak mempunyai nilai moral yang baik seperti itu, Bu. Terus jadi siswa juga bisa berperilaku sopan terhadap orang lain, menghargai diri sendiri, guru dan orang tuanya, Ibu. Mungkin pendapat Asna seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Asna. Jadi, kenapa harus diajarkan versinya Mbak Asna supaya siswa itu tidak merasa sombong, siswa sadar akan kemampuan dirinya sendiri, kemudian siswa bisa bersikap sopan terhadap orang-orang di sekitarnya. Itu guys, kesimpulannya gitu. Oh, saya minta pendapat tadi Mbak Mita. Mbak Mita setuju atau tidak dengan pendapatnya Mbak Asna? Setuju, Bu. Setuju, alasannya apa? Gimana Mbak Mita? Setujunya, kenapa setuju dengan pendapatnya Mbak Asnah tadi? Mbak Mita? Oke, kita beralih aja deh. Mbak Eci? Mbak Eci? Mbak Eci? Mbak Eci nggak ada. Mbak Vika? Oh, suara saya tidak terdengar kah?
Ibu, di tempat saya putus-putus suaranya. Putus-putus ya? Hmm. Cek sekarang. Masih Lumayan sama, Ibu, tapi kadang itu suara Ibu kecil, Ya. besar, Oh, gitu. oke. Kenapa ya? Oke, coba saya nggak pakai wifi. Ah. Cek sekarang. Sudah cukup terdengar? jelas Ibu. Lumayan Oke. Ibu. Ibu, lumayan. Oke, nggih. Tadi Mbak Vika? Iya. Tadi tentang kerendahan hati untuk peserta didik SD gitu ya, Bu ya. Kenapa perlu diajarkan nilai ini? Iya, kalau menurut saya kerendahan hati itu perlu banget diajarin ke siswa SD. Kenapa? Karena pertama mereka kan masih dasar dan itu perlu banget diajarin agar mereka itu nggak cepat berbangga hati ketika mereka misalkan punya kelebihan ini itu seperti itu. Selain nggak cepat tinggi hati, biar mereka tuh dapat menghargai teman-teman lain, orang lain juga gitu, Ibu. Terima kasih Mbak Vika. Menurut Mbak Vika, ini kerendahan hati ini perlu diajarkan ke siswa sekolah dasar karena selain masih awal, pembentukan nilainya masih bisa dibentuk dengan baik karena masih awal. Kemudian untuk mengajarkan kepada siswa untuk tidak cepat bangga akan apa yang diraihnya. Kemudian yang kedua, agar anak atau peserta didik ini bisa menghargai orang lain, gitu nih Mbak Vika, nggih. Terima kasih Mbak Vika. Gitu. Saya minta pendapatnya Mbak Yayu. Mbak Yayu. Mbak Yayu nggak ada. Oke. Mas Iin ya? Mas Iin Indrianto. Mas Iin? Iya, Bu. Ya. Tadi sudah ada dua temanmu yang berpendapat, Mbak Asnah dan Mbak Vika, mengapa nilai kerendahan hati ini perlu diajarkan untuk siswa sekolah dasar. Kalau pendapatnya dari Mas Iin? Kalau menurut pendapat saya itu Bu, sangat bagus diajarkan untuk anak-anak usia dini atau baik SD karena sebagai pengenalan awal dalam pengembangan sikap seorang anak agar ke depannya anak tersebut tidak memiliki sifat sombong yang ada dalam dirinya. Oke. Jadi menurut Mas Iin sangat penting karena usia sekolah dasar itu masih pengenalan awal terhadap pengembangan sikap supaya siswanya atau peserta didik tidak menjadi anak yang sombong gitu, nggih. Dari sini ada. Oke, terima kasih Mas Iin. Oke, saya rangkum dari 3 pendapat tadi Mbak Asnah, Mbak Vika, dan Mas Iin. Ya, jadi kenapa nilai kerendahan hati ini perlu diajarkan kepada siswa sekolah dasar? Ya, yang jelas memang siswa SD untuk pembentukan karakter memang masih sangat diperlukan. Kemudian tadi kerendahan hati itu kan sikap menyadari kemampuan diri sendiri, menyadari kekurangan diri sendiri, kemudian untuk tidak menjadi sombong dan angkuh gitu nih, yang memang perlu diajarkan karena siswa sekolah dasar
dia harus mengetahui potensi dirinya sendiri. Oh, apa yang dia bisa, apa yang kurang pada dirinya, apa yang menjadi kelebihannya. Sehingga eh, eh, sehingga semakin jenjang pendidikannya meningkat, dia bisa menggali apa yang menjadi potensinya dan bisa menutupi apa kekurangannya. Kemudian siswa terbiasa untuk bisa menghargai orang lain. Siswa terbiasa untuk tidak menjadi angkuh ataupun sombong ketika meraih suatu prestasi tertentu. Tetapi tetap walaupun dia memiliki potensi dan dia mendapatkan atau mencapai suatu prestasi tertentu, dia tetap bisa menghargai orang lain. Tuh. Kemudian ada berbagai aktivitas living values yang bisa kita pakai untuk mengajarkan nilai kerendahan hati ini. Yeah. Kalau di bukunya Diana Tillman itu ada 9 ya, ada 9 living values activities yang bisa kita ajarkan kepada siswa. Di modul yang sudah dibagikan juga sudah ada beberapa kegiatan yang bisa diadaptasi untuk kita mengajarkan living values ini atau nilai kerendahan hati ini. Nah, mulai dari kegiatan pahlawan-pahlawan yang rendah hati, kegiatan pahlawan-pahlawan angkat bicara, kegiatan hati yang penuh cinta dan rendah hati, menerima penghargaan, bahayanya lebih baik dari, kemudian wawancara, waktu bercerita, tetap mantap dan positif, serta simbol pribadi. Nah, di sini saya mencoba mengadaptasi beberapa kegiatan living value activities yang bisa diterapkan di kelas. Saya mencoba menjabarkannya yang pahlawan-pahlawan yang rendah hati. Nah, di sini konsepnya adalah membicarakan kerendahan hati para pahlawan. Nah, pahlawan di sini bukan berarti superhero ya. Tidak mesti harus superhero. Pahlawan pahlawan bisa siapa saja, bisa orang-orang yang memang berjasa gitu, dalam dalam kehidupan teman-teman. Seperti pahlawan, definisi pahlawan mungkin bagi saya pahlawan itu bisa orang tua saya, bisa ayah, bisa ibu, gitu. Itu juga bisa pahlawan di situ. Nah, dalam kegiatan pahlawan-pahlawan yang rendah hati di sini, bukti refleksi yang dapat diambil adalah rendah hati itu berarti rela dan menerima apa adanya, kemudian kerendahan hati berjalan beriringan dengan menghargai diri sendiri, kemudian aku menjadi rendah hati ketika aku mengetahui kekuatan dan kebaikanku sendiri, tetapi tidak menjadi sombong. Di sini, aktivitas yang bisa dilakukan adalah guru bisa meminta peserta didik untuk memikirkan dan memilih salah satu tokoh atau pahlawan kesayangan mereka yang memiliki keseimbangan antara kerendahan hati dan menghargai diri sendiri. Gitu. Kemudian guru juga bisa meminta peserta didik untuk membuat gambar dari sosok tersebut, sosok pahlawan yang mereka anggap sebagai pahlawan tersebut. Nah, kemudian siswa diminta berimajinasi atau berpikir tentang tokoh atau pahlawan tersebut. Kemudian di dalam gambar diminta untuk menuangkan komentar dalam balon-balon pikiran yang intinya atau isinya itu merupakan tokoh yang dibayangkan tersebut itu apa hal yang paling dibanggakan oleh tokoh dalam yang mereka bayangkan tersebut. Misalnya nih, tadi ya yang saya anggap pahlawan adalah saya ambil contoh ibu saya. Saya menganggap ibu saya adalah pahlawan. Kemudian saya akan diminta oleh guru untuk membayangkan, untuk berimajinasi mengenai hal-hal yang paling dibanggakan dari ibu. Karena
Karena tadi pahlawan yang saya pikirkan adalah ibu. Ibu ya. Oke. Kemudian saya akan menuliskan 4 atau 5 komentar tentang apa yang saya banggakan dari ibu saya. Ibu saya itu orang yang bekerja keras. Ibu saya orang yang ramah. Ibu saya orang yang mudah bergaul. Kemudian ibu saya orang yang apa ya? Berimajinasi dulu nih, berpikir dulu. Ibu saya orang yang cerewet. Ya, itu berbagai pikiran yang bisa kita imajinasikan menggambarkan pahlawan di sini. Nah, dari berbagai komentar itu, apapun yang dibayangkan oleh siswa terkait tokoh atau pahlawan yang memang sudah dipilih oleh siswa, nah itu bisa dituliskan. Tapi sebagai seorang guru kita bisa mengarahkan, oh di sini pikiran-pikiran yang harus dituliskan itu adalah terkait hal-hal yang bisa dibanggakan dari seorang tokoh tersebut. Jadi kalau siswa kan kadang disuruh berimajinasi, disuruh memikirkan itu pasti semua yang dipikirkan ya akan ditulis. Nah, tugas kita untuk menerapkan nilai ini berarti bola-bola pikiran yang dituliskan oleh siswa itu diarahkan kepada nilai kerendahan hati. Kita bimbing mana yang memang sesuai dengan bukti refleksi kerendahan hati. Nah, itu yang nanti dimasukkan ke dalam bola pikiran digambar dari tokoh atau pahlawan yang sudah dipilih. Tuh, mungkin ini satu aktivitas yang bisa dipilih. Sampai ke sini, di sini ada pertanyaan dulu. Suara saya terdengar kan ya? Nanti saya sudah cukup panjang lebar, tapi suaranya putus-putus. Dengar dengan jelas, Bu. Oke, ini ada pertanyaan dulu. Bu, saya Bu. Ya, silakan. Nah, misalkan Bu, tadi kita kan tadi mengajarkan tentang kepahlawanan tentang kepada orang tua. Misalkan ada anak yang bilang, yang memang di kehidupan orang tuanya itu kan tadi seperti itu yang jelasin awalnya dia galak, anak persepsi masih mempersepsikan sikap orang tua masih salah. Itu mereka kurang menghargai orang tua. Terus bagaimana sih Bu cara kita untuk menanamkan mengubah mindset dia gitu Bu? Jangan kalau di rumah dia tetap dipakai gitu Bu. Terima kasih Bu. Mas Abdullah bisa diulangi lagi? Tadi menanamkan konsep gimana? Tadi kan tentang menanamkan sikap menghargai pahlawan dan nilai kepahlawan. Misalkan ada anak yang di rumahnya itu ketika didikan orang tuanya itu memang tegas, memang orangnya mungkin sedikit dianggap cerewet, itu kan mungkin itu persepsi anak yang masih salah untuk menafsirkan sikap orang tua ya Bu. Nah, kita sebagai guru itu kan harus bisa merubah mindset itu ya Bu. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk belajar mengubah menata mindset anak-anak seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mas Amrullah. Oke, yang saya ini lagi tegaskan di sini, ini aktivitas tadi saya mencontohkan pahlawan itu orang tua gitu ya, tapi pahlawan yang nanti bisa dipilih anak itu macam-macam ya, tidak melulu harus orang tua gitu ya. Kemudian ketika di rumah mungkin hubungan antara si anak dan orang tua itu tidak terjalin dengan bagus gitu nggih, Mas Amrullah. Bagaimana kita sebagai seorang guru itu untuk menanamkan atau mengubah mindset sehingga
siswa atau si anak ini bisa kembali menghargai orang tuanya, walaupun mungkin ada perlakuan-perlakuan dari orang tua yang tidak disukai oleh anak. Sebelum saya jawab, ada yang mau berpendapat dulu? Ada yang mau berpendapat terkait pertanyaan dari Mas Amrullah? Ada? Tidak ada. Nah, cek. Suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar Bu, jelas. Terdengar Ibu. Ibu terdengar Oke, Ibu. oke. Jadi gimana kita mengubah mindset anak yang mungkin di rumah itu ada perlakuan yang tidak baik dari orang tuanya, gitu. Oke, yang pertama kita harus memahamkan dulu kepada siswa terkait sosok. Kita harus mengenalkan sosok orang tua dulu terhadap siswa. Jadi orang tua itu kan merupakan sosok yang sangat penting ya dalam memenuhi hak maupun kewajiban anak. Nah, dan orang tua itu memang mempunyai hak untuk memberikan kasih sayang kepada anak dan memang harus menjadi prioritas. Nah, ketika orang tua tidak atau ada perlakuan kasar orang tua kepada anak, kita tetap harus memberikan pengaruh-pengaruh positif kepada anak. Kita harus bisa memahamkan anak
Halo Ibu. Halo Ibu. Bu Indah. Assalamualaikum, halo. Bu Indah. Sepertinya gangguan sinyal. Oke, lempar keluar. Dengar, teman-teman? Ya, Bu, terdengar, Bu. Kedengar ya? Ya. Tadi, balik lagi ke pertanyaannya Mas Amrullah, bagaimana mengubah mindset anak ya yang di rumah mungkin perlakuan orang tua itu tidak baik pada anak. Oke. Yang pertama tuh anak itu kan perlu diperlakukan dan perlu dihormati seperti kita menghormati orang dewasa gitu. Jadi kadang orang tua itu suka lupa untuk menghormati atau menghargai anak-anak itu, malah mereka itu mengharuskan anak-anak yang menghormati orang yang lebih tua. Ya, sebenarnya harus sama-sama nggih, ingat anak-anak kan juga manusia yang mempunyai perasaan dan keinginan untuk juga dihargai oleh orang lain, tidak lepas dari itu oleh orang tua. Jadi, perlu adanya pengertian bahwa, harus tadi terkait dengan hati sama-sama harus menghargai. Kita harus membangun diri bisa dihormati, menghargai orang tuanya. Kemudian, kita berikan contoh-contoh yang baik dan, contoh-contoh yang baik kepada anak tentang sosok orang tua.
jika memang diperlakukan tidak baik oleh orang tuanya, kita juga harus melihat dari sudut pandang, tidak mesti dari sudut pandang siswa. Jika siswa diperlakukan tidak baik, misalnya sama orang tua dibentak gitu ya, dibentak sama orang tua. Nah, kita juga perlu mengkonfirmasi. Nah, kenapa, apa yang kamu lakukan sehingga orang tuamu berbuat seperti ini. Jadi kemudian misalnya ketika orang tua bersikap tegas kepadamu, apakah itu hanya orang tua bersikap tegas kepada dirimu, ataukah memang hanya kamu mempunyai kesalahan kayak gitu. Jadi kita harus memberikan pengertian kepada siswa apa yang dilakukan oleh orang tua itu tidak pasti hal yang buruk, misalnya membentak atau memarahi, itu tidak berarti selalu hal yang buruk. Bisa saja wujud kasih sayang orang tua kepada kamu, cuman dengan cara yang berbeda. Kemudian kita juga tidak boleh langsung menjudge bahwa orang tua kita itu berbuat kasar kepada kita. Kita tetap harus menanamkan sikap untuk menghormati orang tua kita, tetap menanamkan kasih sayang, tetap menanamkan kita harus menghormati dan menghargai orang tua kita, walaupun memang tadi perlakuan yang diberikan tidak baik. Tapi yang perlu kita tanamkan, semua orang tua tidak menginginkan untuk berbuat. Pasti semua orang tua kan sayang ya sama anaknya, jadi mungkin meluapkan rasa sayangnya itu yang berbeda. Jadi perlu diberi pengertian terkait hal itu. Kalau menurut saya begitu, Mas Pemula. Kayak mungkin saya jadi ingat sebuah ungkapan gitu ya, membuat anak-anak untuk menurut semua perintah orang tua atau orang yang lebih tua itu bisa saja sangat mudah, tetapi apakah mereka melakukan hal tersebut atau menuruti hal tersebut tanpa rasa hormat? Nah, mengajarkan anak untuk menghormati orang tua, saudara atau yang lebih tua itu memang merupakan hal yang penting dalam mendidik anak. Nah, mungkin orang tua yang seperti itu menganggap hal misalnya tujuannya adalah untuk membuat siswa menurut kepada anak, tapi mungkin ininya yang sudut pandang cara mendidiknya yang berbeda. Itu Mas Amrullah. Ya Bu, baik Bu, terima kasih banyak Bu bikin informasi dan pencerahannya. Selanjutnya ke aktivitas meeting values yang kedua. Di sini saya mencoba menggambarkan di pahlawan-pahlawan angkat bicara, kegiatan pahlawan-pahlawan angkat bicara. Nah, kegiatan pahlawan-pahlawan angkat bicara ini masih sejalan tadi dengan yang pahlawan-pahlawan rendah hati tadi ya, yang kegiatan pertama. Dalam kegiatan pahlawan-pahlawan angkat bicara ini bisa diawali dengan diskusi terlebih dahulu dari butir-butir refleksi yang ada. Bagaimana perasaan kalian bila seseorang itu menyombongkan dirinya sendiri? Kemudian apakah yang kalian ketahui tentang seseorang yang selalu merasa dirinya sombong? Kemudian bisakah kalian menunjukkan sikap sombong, seperti apa sikap sombong itu? Kemudian
Kemudian bagaimana pendapat kalian tentang kerendahan hati yang menjadikan seseorang mendapatkan tempat dalam hati banyak orang? Nah, dari diskusi beberapa pertanyaan diskusi tadi bisa digali apa definisi sombong menurut siswa. Kemudian kalau di sekitarnya banyak orang sombong atau ada di bukan banyak ya, ada orang sombong itu dia harus bagaimana, apa yang dirasakan dia kalau belajarnya sombong. Kemudian apakah dalam kerendahan hati itu memang menjadikan seseorang itu punya banyak teman, disukai banyak orang. Itu nanti bisa digali beberapa jawaban dari siswa. Kemudian, nah aktivitasnya kita bisa menginstruksikan kepada peserta didik untuk bekerja secara berpasangan, berpura-pura menjadi tokoh pilihan mereka tadi ya, yang sudah dipilih mereka tadi. Misalnya ada yang memilih ibu, ada yang memilih ayah, atau ada yang memilih misalnya tokoh yang disukainya dia Superman. Tuh, ada yang juga pilih neneknya. Nanti bisa dipasangkan secara acak, bisa dipasangkan oleh guru bisa meminta mereka untuk pasangan. Kemudian ketika sudah berpasangan bisa minta mereka untuk menyampaikan 3 kelebihan dari pasangan mereka. Pasangan mereka sosok yang sudah dipilih. Misalnya yang satu tadi pilih Superman, kemudian yang pasangannya ini adalah memilih ayahnya. Nah, tadi kan sudah bikin balon-balon komentar tadi. Nah, kemudian diminta untuk menyampaikan kelebihan dari pasangan-pasangan mereka itu. Nah, mereka diminta untuk menyampaikan dengan percaya diri, tapi dengan bahasa yang tetap rendah hati. Pertama. Kemudian yang kedua, mereka juga bisa diminta untuk menyampaikan dengan suara yang sombong, dengan nada dan dengan bahasa-bahasa yang menyombongkan apa yang mereka punya. Kemudian siswa diminta untuk merasakan, menggali rasa ketika pasanganmu atau teman pasanganmu ini menyampaikan dengan percaya diri, dengan rendah hati, bagaimana perasaanmu? Kemudian ketika disampaikan dengan suara dan nada sombong, bagaimana perasaanmu? Kemudian bisa digali di situ. Oh, kalau disampaikan dengan rendah hati, dengan percaya diri, dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang santai, akan terdengar lebih enak. Tapi ketika disampaikan dengan sombong itu biasanya kita juga jadi ikut tidak nyaman dengan perkataan itu. Ini akan ada jawaban seperti itu. Nah, kita digali lebih lanjut di situ untuk penanaman dari rendah hatinya. Berarti ketika kita menjadi sombong, berarti ini ya tidak akan baik. Kemudian tadi dihubungkan dengan multirefleksi. Nah, ketika kerendahan hati menjadikan seorang mendapatkan tempat di hati banyak orang. Nah, itu kan berarti oh iya ya, berarti memang bisa mendapatkan tempat di hati banyak orang karena memang ketika dikatakan dengan rendah hati akan lebih nyaman dan lebih enak didengar. Kemudian ini aktivitas yang ketiga. Itu kita bisa memilih dari hati yang penuh cinta dan rendah hati. Nah, aktivitasnya bacakan cerita tentang seseorang yang sombong atau seseorang yang penuh harga diri atau rendah hati dan penuh cinta. Nah, bisa ambil dari buku, bisa mencari dari internet, atau bisa bikin cerita sendiri. Kemudian dari cerita tersebut bisa digali tentang bukti refleksi sesuai dengan ceritanya itu, bukti refleksi rendah hati sesuai dengan ceritanya. Kemudian bisa minta peserta didik untuk melakukan suatu kebaikan untuk seseorang di lingkungan sekolahnya pada setiap harinya selama 1 minggu. Tentunya kebaikan itu ini ya, kebaikan yang tidak mengharapkan pujian, kebaikan yang memang dari hati, kebaikan
yang tidak perlu harus berwujud materi, tapi kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan sehari-hari. Kemudian setelah 1 minggu bisa ditanyakan kegiatan berbuat baik selama 1 minggu itu sulit ataukah mudah. Nah di situ kemudian bisa juga digali. Ternyata mungkin berbuat baik kepada orang lain. Kita kemudian dikatakan, oh ternyata saya berbuat baik, tidak terbiasa berbuat baik dengan orang lain. Nah, dan memotivasi di situ. Oh, kenapa sulit untuk berbuat baik kepada orang? Itu kan saya jadi salah fokus lagi yang ketawa-ketawa mendengarkan saya berbicara. Sampai mana tadi? Oh, ya kenapa sulit untuk berbuat baik kepada orang lain? Oh, nanti bisa juga digali dari situ. Jadi nanti tergantung kepada jawaban dari siswanya setelah melakukan aktivitas ini. Kemudian kegiatan terakhir yang saya ambil dari buku Diana Tillman ini adalah kegiatan wawancara. Nah, ini yang paling simpel. Jadi minta peserta didik untuk memikirkan seseorang yang mempengaruhi dirinya, kemudian bisa diwawancarai. Kalau ini seseorang berarti seseorang yang memang bisa diwawancarai, yang ada di lingkungannya, diwawancarai, kemudian tanyakan terkait apa yang membuat orang tersebut bangga. Nah, setelah dapat apa yang membuat dia bangga, siswa diminta untuk membuat cerita singkat dihubungkan dengan tadi kenapa dia merasa bangga. Ini kegiatan yang paling singkat. Kemudian sebenarnya ada beberapa lagi ya living activities-nya. Namun saya coba mau menjabarkan 4 aktivitas yang bisa teman-teman adaptasi, menanamkan nilai terendah hati. Sama siapa? Ada pertanyaan? Siapa? Ada pertanyaan? Teman? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Oke, sambil nunggu kalau mau ada yang mau pertanyaan.
kita presentasi dulu. Sebentar. Oke, kita presentasi dulu aja sambil menunggu kalau ada pertanyaan. Mas Ahad ada. Mas Yusuf. Mas Yusuf. Mas Yusuf tadi ada sih ya. Mbak Alvina. Mbak Alvina. Iya, Bu. Dalam. Oke. Mas Amrullah. Mas Amrullah. Mbak Aslihatul Aulia. Iya, Ibu. Oke, Mbak Asna. Mbak Asna. Oke. Mbak Damai. Mbak Asna. Mbak Damai. Mbak Damai. Mbak Deli. Mbak Dina. Mbak Dinarul. Hadir, Bu. Oke. Mbak Eki. Mbak Eki. Oke. Mbak Erna Susanti. Dalam, Bu. Ya. Mbak Vika. Hadir, Ibu. Oke. Mbak Fitria.
Mbak Fitria Maisaroh. Fitria Maisaroh. Ada Mbak Fitria Wulandari. Hadir Ibu. Oke. Mbak Ika Nur. Hadir Ibu. Oke. Mbak Ika Tresna. Hadir Ibu. Tresna, oke. Mas Irsyad. Mas Irsyad. Cek bisa ngangkut itu kate. Mas Iwan. Mas Iwan. Di inasong. Mbak Laili. Hadir Ibu. Oke. Mbak Latifah. Hadir Bu. Mbak Linda. Hadir Bu. Mbak Miftahul Jannah. Hadir Ibu. Mbak Mita. Hadir Ibu. Mas Muiz. Muisma. Hadir Ibu. Oke. Mbak Nada. Hadir Bu. Mbak Naili. Mbak Naili. Nah, Mbak Ninda. Hadir Bu. Oke. Mbak Radatul Jannah. Fotografi cukup harus dari mana? 500. Mbak Radatul Jannah. Tadi kira capuan nggak bisa bilang. Sampai ke titik apa? Mama aku, capung cip bukan capung itu mau kamu kita. Mama. Mbak Radatul Jannah. Ada Mas Ahmad Fahrudin. Hadir Bu. Bu. Mbak Rima. Hadir Ibu. Oke. Mbak Rista. Mbak Rista. Ada Mbak Rohwati. Hadir Bu. Oke. Mbak Selvi. Hadir Bu. Oke. Mbak Sepri. Mbak Sepri. Nggak ada. Mbak Sihwanti. Hadir Bu. Ya. Mbak Suharniati Kamaru. Mbak Susanti. Hadir Ibu. Mas Samsun. Hadir Bu. Oke. Mbak Tantri. Hadir Ibu. Oke. Mbak Tiara Hatma. Hadir Ibu. Mbak Sania. Hadir Bu. Mbak Yayu. Hadir Bu. Ya. Mas Zidan. Mas Zidan. Ada. Oke. Ini yang dari Almata ya. Yang dari UNCP sama ada dari Uni Muda ya. Mbak Ika Nurbaya. Hadir Ibu. Oke. Ada Mbak Indah ya, Mbak Indah. Dari UNCP. Ada Mas Iin Indarto. Mas Iin. Hadir Bu. Oke. Ya, hadir Bu. Oke. Mbak Puspita. Mbak Puspita dari UNCP juga. Mbak Puspita. Ada. Mbak Tenri. Tenri Wahdania. Ada.
Ini Putu Muriani. Hadir, Bu. Oke, Mbak. Terima kasih. Mbak Asih Kasan, ini dari Uni Muda. Mbak Asih Kasan. Tidak ada. Mbak Feby Amalia dari UNCP. Ada. Mbak Mutmaina dari UNCP. Ada. Oke. Baik, ya. Masih ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan, kita beralih ke e-learning. Ibu maaf, Fitria Mesyaro hadir. Oke, oke. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, Bu. Oke, Damai juga hadir. Oke. Oh, Mas Amrullah tadi sudah dipanggil, nggih. Mas Amrullah ada ya. Mbak Fitria, Mas Amrullah, Mas Ahad, kemudian Mbak Damai, nggih. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita bisa beralih ke e-learning. Ada penugasan di situ. Teman-teman bisa untuk membuka penugasan yang ada di e-learning dan bisa untuk menyicil mengerjakannya. Baik, Bu. Oke. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dalam mata kuliah LVI untuk materi nilai kerendahan hati. Minggu depan masih dengan saya. Besok minggu depan itu sepertinya ada 2 nilai. Agak lemot nih. Saya udah login dari ini. Minggu depan kita adalah kejujuran ya. Kejujuran dan kesederhanaan. Nilai kejujuran dan kesederhanaan. Teman-teman bisa membuka modulnya, kemudian mempelajari sebelum kita mulai perkuliahan untuk pertemuan minggu depan. Dan besok minggu depan kita tetap masih Zoom seperti ini, ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman sudah bergabung. Marilah kita akhiri perkuliahan pada sore hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan memberikan keberkahan. Silahkan mengerjakan penugasan yang ada di e-learning. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih kembali. Saya izin. Izin live ya, Bu. Hasil Papa aja yuk. Aduh, nanti kita tuh nggak dia nawarin